Baik pendengar, kita akan hadirkan perbincangan di kesempatan pagi hari ini, yaitu Migran Care membuka posko darurat pekerja migran Indonesia di Timur Tengah bersama dengan senior manajer Migran Care Mulyadi. Wawancara Pro 3. Pak Mulyadi, selamat pagi. Mas. Halo, selamat pagi Pak Mulyadi. Halo, selamat pagi. Iya, baik Pak. Migran Care melihat eskalasi konflik di Timur Tengah saat ini seperti apa Pak? Terutama terhadap keselamatan ataupun keberadaan pekerja migran kita di sana. Iya, Grand Care sangat mencermati situasi dan kondisi yang berkembang dalam skala yang lebih luas. Ini konflik yang dipicu oleh serangan Israel dan Amerika terhadap Iran. Ini tentu sangat membawa dampak yang berat, besar, dan sangat ekskalatif ini. Kami memprediksi dan mencermati situasi itu. Oleh karena itu, saya kira harus disiapkan langkah-langkah untuk melindungi, mengevakuasi, dan upaya-upaya keselamatan lainnya terhadap warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah. Ya, ya. Khususnya untuk pekerja migran kita di Timur Tengah. Yang paling banyak adalah Arab Saudi. Oke. Oke. Halo, Pak Mulyadi. Halo. Baik, baik Pak. Ada data Pak, berapa jumlah pekerja migran kita Pak di sana? Terutama di negara-negara terdampak, salah satunya Arab Saudi ini Pak. Di Iran berapa banyak? Kemudian di Kuwait seperti apa? Ya. Ya, kalau Arab Saudi ini hitung-hitungan kita ada sekitar 176.400.000. Oke. Di Saudi. Kemudian di Kuwait, seputaran Timur Tengah itu ada sekitar 6.000. Ya. Kemudian di Qatar itu ada sekitar 15.000. Yang paling banyak untuk pekerja migran kita di Saudi. Timur Tengah. Oke. Ya. Baik. Dan apa bentuk ancaman nyata yang mungkin dihadapi pekerja migran kita di tengah situasi seperti ini, Pak Mulyadi? Ya, tentu kalau eskalasinya jadi kuas, maka negara-negara Arab Saudi, kemudian Qatar, kemudian Kuwait, dan beberapa negara lainnya seperti Bahrain, Yordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, itu adalah negara-negara seputaran Timur Tengah itu akan terdampak gitu ya. Ya. Kerja migran karena majikannya terkena dampak itu pasti akan ada banyak kerusakan pastinya gitu. Yang jelas pemutusan hubungan kerja dan upaya-upaya melindungi dari misalnya kemungkinan terburuk adalah serangan-serangan dampak ikutan dari konflik Iran, Israel, dan Amerika ini. Ya, sudah ada Pak yang terdampak Pak, paling tidak yang dialami langsung, terutama akibat dari serangan-serangan ini Pak. Ya, kemarin kami sudah menerima laporan di beberapa pekerja migran yang dari Qatar dan Timur Tengah bahwa dia merasa ketakutan karena melihat penerbangannya rudal-rudal di angkasa gitu, dengan siaran-siaran televisi maupun informasi dari media lainnya. Jadi sangat mengkhawatirkan. Dia kemudian menghubungi keluarga dan keluarga menghubungi Migran Care. Ini meminta saran apa yang mesti dilakukan dengan situasi seperti ini. Seperti ini. Ya. Migran Care kan mendirikan posko nih Pak ya, posko darurat krisis Timur Tengah saat ini.
Apa Iya, ini Pak, iya. yang disediakan dalam posko darurat tersebut khususnya bagi pekerja migran dan mungkin keluarganya yang ada di tanah air ini Pak? Oke, untuk teman-teman yang ada di Timur Tengah, kami menyediakan informasi terkait dengan pihak mana yang mesti dihubungi di terdekat ya di wilayahnya negara masing-masing. Gitu. Tentu kami menginformasikan KBRI setempat ya, misalnya KBRI di Arab Saudi, kemudian Bahrain, kemudian Qatar, Kuwait dan sebagainya. Jadi gitu kami informasikan dan kemudian langkah apa yang mesti dilakukan kalau misalnya ada situasi darurat gitu. Nah, kemudian juga di keluarga kami lakukan pendampingan terkait dengan situasi dan kondisi pada keluarganya yang ada di Timur Tengah. Sudah ada laporan Pak atau pengaduan dari pekerja migran atau keluarga terkait kondisi darurat di wilayah konflik ini Pak? Oh sudah ada. Berapa banyak ini? Jadi baru sudah. Jadi sudah merasakan bahwa ada ketakutan yang luar biasa pada mereka-mereka atas situasi yang terjadi di Iran. Dan kemungkinan besar dia merasa ini akan merembet ke negara-negara di Timur Tengah di mana dia bekerja. Iya, iya. Apa kendala yang biasanya dihadapi pekerja migran kita ketika ingin melaporkan situasi daruratnya ini, Pak? Biasanya mereka akan terkendala dengan saluran telepon, komunikasi, gitu, di mana kalau misalnya internet mati, dan kemudian akses misalnya jalan tertutup gitu atau situasi yang chaos lainnya gitu. Kadang mereka juga tidak mengerti atas apa keputusan yang akan diambil karena sangat terjadi seliwerannya banyak informasi gitu. Sehingga sulit dikatakan ini informasi yang benar atau ini informasi yang hoax gitu. Oke. Langkah cepat apa Pak yang harus segera dilakukan saat situasi darurat, situasi konflik ini terjadi sehingga salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara kita di sana Pak? Ya, saya kira langkah yang paling mendesak untuk segera melakukan pendataan ulang pada teman-teman pekerjaan migran di mana dia bekerja gitu ya. Mengidentifikasi lokasinya pekerja migran di mana dan segera menyampaikan informasi-informasi penting kalau terjadi situasi darurat ini perlu lapor kemana gitu. Oke, pihak keluarga pun juga bisa Pak harus menyiapkan personel maupun sarana prasarana untuk bisa segera menjemput atau mengevakuasi kalau situasinya jadi chaos. Iya. Pihak keluarga pun juga bisa memberikan kabar atau bertanya Pak ya terkait situasi terkini melalui posko ini ya. Pasti. Jadi kami menjadi semacam penghubung gitu ya antara keluarga dengan pihak KBRI di negara-negara di mana pekerja migran berada. Kan tadi Bapak katakan bukan tidak mungkin warga masyarakat mereka atau warga masyarakat setempat yang terdampak sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja di sini. Nah ini kan juga salah satu ancaman bagi pekerja kita. Ada perlindungan hukum Pak terhadap pekerja migran yang menghadapi situasi-situasi dalam dunia kerja di sana? Ya, saya kira undang-undang kita sudah mengatur bahwa kalau dalam situasi darurat, misalnya perang atau bencana, itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah evakuasi tempat aman, baru kemudian ada upaya-upaya pemulangan atau kembali bekerja di mana situasi kalau sudah aman atau normal gitu. Jadi itu memang dilindungi secara hukum. Artinya kalau kemudian majikan atau perusahaan kemudian dalam situasi yang kembali pulih, jadi mereka bisa dipekerjakan kembali. Gitu. Pak Mulyadi, apa pesan dari Bapak dan juga Migran Care untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah terkait dengan perlindungan pekerja migran kita di sana, Pak? Silakan. Ya, saya kira dan saya kepada teman-teman pekerja migran untuk selalu mengupdate situasi kondisi yang terjadi di kawasan Timur Tengah atau negaranya masing-masing gitu.
Kedua, pastikan bahwa ada pihak atau informasi penting yang Anda pegang untuk bisa lapor atau kemana Anda menyelamatkan kalau situasinya chaos atau perang gitu. Gitu. Ketiga, saya kira memang ya harus siap-siap gitu. Semangat segala kemungkinan bisa terjadi dan itu harus benar-benar disiapkan. Gitu. Ya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Mulyadi. Ya. Terima kasih. Senior Manager Migrant Care, Mulyadi.